Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelas 4E. Anggota kelompok kami ini beranggotakan 3 orang dan masing-masing punya judul prototipe tersendiri. Pada video ini kami mempresentasikan tentang tugas kami masing-masing, satu sebagai ahli dan satu sebagai pengguna. Eh, saya atas nama Yulianti dengan judul prototype tanaman gourd pemantauan kebun. Selanjutnya saya Baik, persilakan ke teman saya. baik. Perkenalkan, nama saya Murafli. Ini 105841116 untuk judul prototipe dengan teman saya. Terus Azahra, judul prototipe saya itu tentang pinjam HP. Mungkin sekian dari kelompok kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu, di garis besar aplikasi ini memiliki beberapa alur utama. Nah, pertama itu ada onboarding dan eh, personalisasi. Saat pertama kali masuk, pengguna disajikan layar loading formulir login dan atau daftar dan memiliki preferensi awal untuk menyesuaikan topik fokus seperti tingkat stres atau kualitas tidur. Nah, dan kedua itu ada beranda dan pelacak mood. Ini adalah pusat kendali aplikasi. Di sini kamu bisa mencatat suasana hati, mengatur tingkat stres, serta melihat grafik, tren emosi, mengguna, dan rekomendasi aktivitas. Oke, oke. Dan ketiga tuh ada referensi dan jurnal harian. Nah, di mana itu fitur untuk menulisnya catatan refleksi perasaan harian lengkap dengan pilihan label mood. Nah, di bagian disinilah untuk menulis jurnal emosi itu. Dan yang keempat ini ada relaksasi pelatihan uh, berisi berisi eh, kumpulan audio, musik, relaksasi, podcast, eh, latihan penerapan panduan dengan hingga musik tidur. Nah, untuk posisinya itu ada di bagian bawah yang di bagian sini. Nah, di sini kita bisa mendengarkan suara relaksasi itu. Ah, dan untuk kelima ini di mana eh, pada bagian fitur chat ini untuk mencari rekomendasi konselor memiliki ahli yang sesuai dan melakukan percakapan langsung via chat. Nah, pada bagian fitur ini kita bisa uh, chat dokter yang mana sesuai dengan kita. Nah, pada contoh seperti ini, di sini saya sudah membuatkan sebuah prototipe yang dimana prototipe ini kita bisa chat dokter yang mana kita bisa chat gitu. Baik, gambaran fiturnya sangat lengkap dan terstruktur. Lalu tugas apa saja yang perlu saya jalankan untuk menguji kegunaan prototipe yang Anda kembangkan saat ini? Mungkin bisa Anda sebutkan? Ah, baik. Untuk pengujian kenyamanan dan kemudahan aplikasi ini, saya memberikan 5 skenario tugas. Yang wajib kamu selesaikan. Ah, tugas pertama yaitu kamu baru pertama kali ingin mengakses aplikasi ini, silahkan selesaikan proses masuk login dan isi preferensi awal terkait fokus kesehatan mentalmu hingga eh, kamu berhasil sampai ke halaman beranda utama. Dan
tugas kedua itu hari hari ini kan kamu merasakan cukup lelah setelah beraktivitas. Nah, tugasmu adalah mencatat suasana hati atau mood kamu hari ini di halaman beranda dan sesuaikan eh, sesuaikan dengan slider tingkat stres sesuai dengan yang kamu rasakan. Nah, tugas yang ketiga kamu ini adalah ingin menuangkan cerita dan keluh kesahmu hari ini secara tertulis. Masukkan ke fitur jurnal harian. Ah, tulis referensi, eh, oh, tuliskan refleksi perasaanmu, pilih label kondisi emosimu, dan simpan ke jurnal tersebut. Nah, pada bagian untuk tugas keempatmu ini adalah sebelum tidur kamu merasa cemas. Nah, kan dan butuh panduan untuk eh, mengembangkan pikiran. Tugasmu adalah menentukan fitur latihan. Nah, nah, di dalam fitur latihan itu terpadu atau nafasnya itu juga lalu aktivitas sesi pernapasan, panduan hingga memunculkan tampilan timer. Nah, untuk tugas terakhir ini yaitu tugas kelima kamu ini adalah kamu merasa butuh bantuan ahli untuk berkonsultasi. Ceritalah fitur konsultasi, pilih salah satu eh, konselor yang terdiri tersedia, lalu buka layar percakapan atau chat dengan konselor tersebut. Oke, baik, saya paham. Berarti di sini ada 5 tugas utama yang akan saya lakukan, mulai dari login, catat mood, isi jurnal, mencoba latihan pernapasan, sampai membuka chat, konsultasi saya, eh, konsultasi. Jadi saya di sini akan langsung mencoba menjalankan kelima skenario tugas ini pada prototipenya. Jadi mohon tunggu. Siap, siap Yule. Selama kamu menjalankan tugas saya, akan mengamati serta mencatat eh, metrik keberhasilan seperti tax, sus atau time on tax, dan error rate untuk evaluasi selanjutnya. Mari kita mulai pengujiannya. Baik, saya sudah selesai melakukan pengujian terhadap desain prototipe yang Anda punya. Dan apakah ada hal yang lain yang perlu saya lakukan untuk membantu Anda? Baik, terima kasih sudah mencoba aplikasi kesehatan mental yang aku kembangkan setelah kamu selesaikan mengerjain 5 tugas tadi. Aku mau tanya-tanya sedikit soal pengalamanmu, boleh enggak? Tentu saja boleh. Silahkan jika ingin melakukan pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya. Yang pertama ini, bagaimana eh, kesan pertama kamu waktu melihat tampilan aplikasi ini? Kesem pertama saya, tampilannya tenang, warna dan ilustrasinya emang udah sesuai sama dengan tema kesehatan mental. Ah, ada bagian yang bikin kamu bingung waktu pertama kali pakai atau enggak? Ada di bagian drop-down-nya. Di bagian drop-down mood ini pas ngisi jurnal. Jadi saya agak kurang jelas awalnya mana yang harus dipilih duluan. Jadi itu agak ribet menurut saya. Ah, menurutmu fitur mana yang paling mudah digunakan? Kalau menurut saya pribadi,
yang yaitu pemilih, pemilih mood Gibranda. Cukup satu ketukan saja dan itu gak bikin ribet sama sekali. Ah, sebaliknya, fitur mana yang terasa paling sulit atau butuh usaha lebih? Yaitu yang bagian ngisi jurnal harian. Soalnya harus pilih mood dulu baru bisa mulai nulis. Jadi butuh satu langkah ekstra yang kerasa. Ah, selama nyoba, apa kamu nemuin kendala teknis kayak macet atau salah klik gitu? Ya, tadi beberapa sempat salah pilih konsuler pas mau chat. Soalnya foto profilnya semua mirip-mirip. Gimana pendapatmu soal alurnya dari login sampai konsultasi dan konselornya? Menurut saya sudah cukup runtun sih, gak kebanyakan langkah. Jadi mudah untuk dipahami. Baik, bahasa dan istilah yang dipakai di aplikasi mudah dimengerti atau tidak sih? Kalau dari saya mudah, bahasanya ramah dan gak berat buat dibaca. Terus soal tampilan visual, warna, ikon, tata letak, bagaimana perasaan? Nyaman dipandang, temanya juga konsisten sama konsep kesehatan mental secara keseluruhan. Ada fitur yang belum ada tapi sebenarnya dibutuhkan. Mungkin pengingat otomatis buat ngisi jurnal tiap hari biar gak lupa buat mengisinya. Nah, terakhir, ada saran nggak sebaiknya yang mau kamu sampaikan? Kalau menurut saran saya ya, untuk urutannya itu bisa diperjelas lagi pengisian isi halaman jurnal, terus bedain foto antar konselor biar nggak ketukar-ketukar. Mungkin itu saja sih. Oke, terima kasih banyak ya atas jawaban dan masukan yang eh, masukannya. Ini itu bakal jadi bahan evaluasi buat memperbaiki aplikasi ke depan. Baik, sama-sama. Secara keseluruhan pengalamannya cukup baik kok, hanya memang ada beberapa bagian kecil yang bisa dirapikan lagi, terutama di alur pengisian jurnal dan pembeda antar konselor. Semoga masukan ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Azahra. Nah, pada video ini saya berperan sebagai evaluator atau ahli yang menilai desain prototipe aplikasi kesehatan mental karya Muhrafli menggunakan metode heuristic evaluation dengan 10 prinsip usability dari Jacob Nielsen. Perlu saya tekankan di awal, dalam sesi ini saya tidak menjalankan aplikasi seperti pengguna biasa yang mengikuti skenario tugas. Saya di sini bertindak sebagai ahli yang menilai desainnya langsung berdasarkan prinsip-prinsip usability yang sudah baku. Sebelum masuk ke penilaian, saya jelaskan dulu metodologinya. Objek yang saya evaluasi adalah eh, prototype UI UX aplikasi kesehatan mental karya Muhrafli yang terdiri atas 8 bagian utama mulai dari onboarding, personalisasi, preferensi, beranda, profile, dan pengaturan. Jurnal harian, musik dan podcast, meditasi dan napas, sampai fitur konsultasi dengan konselor. Metode yang saya pakai eh, adalah heuristic evaluation dengan 10 prinsip usability Jacob Nielsen yang saya uraikan menjadi 28 butir penilaian dengan skala skor 1 hingga 5. Nah, ini ada jika ditotal dari 28 butir penilaian di 10 prinsip usability, Nielsen, rata-rata skornya adalah 3,80 dari 5,000, sehingga skor tertinggi ada di konsistensi and standar dengan nilai 5,00
0,0 dan skor terendah ada di Help, Recognize, dan Diagnose Error dengan nilai 2,33. Terus, dari hasil evaluasi ini, saya rangkum 3 temuan masalah utama. Yang pertama, tidak ada penanganan error. Coba lihat di layar login dan jurnal harian, sama sekali tidak ada pesan error untuk kasus login gagal, file kosong, atau input yang tidak valid. Nah, yang kedua itu tidak ada indikator proses. Eh, di tombol simpan jurnal pada layar jurnal harian dan tombol mulai sekarang di layar meditasi dan napas, begitu ditekan tidak ada umpan balik visual seperti loading atau spinner yang menunjukkan sistem sedang memproses. Temuan ketiga itu tidak ada tombol batal. Ini di layar jurnal harian dan di alur menuju chat konsultasi, pengguna tidak diberi opsi keluar yang eksplisit, cuma mengandalkan tombol back system saja. Nah, yang kelima itu, selanjutnya ada rekomendasi perbaikan untuk masing-masing temuan tadi. Nah, ini adalah saran pertemuan perbaikan dari saya. Yang pertama itu, tambahkan pesan error yang jelas dan actionable. Misalnya kata sandi salah, coba lagi. Judul jurnal tidak boleh kosong pada layar login dan jurnal harian. Kedua, tambahkan indikator loading atau spinner atau konfirmasi singkat setelah tombol simpan jurnal atau mulai sekarang ditekan. Nah, yang ketiga, tambahkan tombol batal keluar yang eksplisit pada layar jurnal harian sebelum memulai sesi chat konsultasi. Nah, yang terakhir, sebagai penutup, kesimpulan dari evaluasi heuristik ini, desain aplikasi kesehatan mental karya Rafli ini secara keseluruhan tergolong baik dengan skor rata-rata 3,80 dari per 5. Kekuatan utamanya ada di konsistensi visual, konsistensi and standar dengan skor sempurna 5,0, tapi masih ada ruang perbaikan, terutama di sisi error handling yang jadi prioritas utama untuk ditingkatkan ke depannya. Nah, sekian evaluasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dari sekian evaluasi dari saya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo Virus, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu hari ini. Jadi begini, aku lagi mengembangkan sebuah aplikasi bernama Tanaman Gourd atau bisa disingkat sebagai Mota. Sederhananya, ini adalah aplikasi untuk memantau kebun dari jarak jauh pakai kamera CCTV ditambah dengan sensor gerak PIR yang bisa mendeteksi kalau ada hama masuk ke area kebun. Wah, menarik. Sebelum aku mencoba, boleh nggak dijelasin dulu kira-kira apa sih menu atau fitur besar yang ada di aplikasi ini? Baik, yang pertama itu ada halaman awal bagian ini, yaitu home dan pelajari lebih lanjut. Ini yang muncul begitu aplikasi dibuka. Sebelum login, isinya perkenalan aplikasi, 4 fitur andalan, yaitu pemantauan dan lain sebagainya, dan halaman FAQ kalau ada yang mau tahu lebih detail lagi tentang aplikasinya. Terus ada halaman login, bagian ini. Di sini pengguna harus memasukkan username, email, dan password. Terus pilih menu masuk sebagai apa di sini ada 3 pilihan, ada admin, petugas, dan viewer. Masing-masing punya batasan akses yang berbeda. Di sini saya akan pilih admin saja terlebih dahulu.
Terus di sini ada pilihan beranda. Ini semacam dashboard utama setelah berhasil login. Kelihatan status kamera, eh, ringkasan berapa kali hama terdeteksi hari itu sampai jalan pintas ke menu lainnya. Terus ada juga menu monitoring. Jadi tempat ini bisa melihat siaran langsung dari kamera kebun, sekalipun bisa menyalakan atau mematikan kamera maupun sensor peer-nya. Terus ada riwayat. Di sini kalau mau cek kejadian-kejadian sebelumnya, semua rekaman dan deteksi hama tersimpan di sini. Bisa dicari dan difilter berdasarkan waktu. Terus sisanya juga ada menu akun buat urus profil dan ganti password kalau perlu. Oke, aku sudah lumayan kebayang. Terus, aku harus ngapain aja buat mencoba aplikasi ini? Nah, ini bagian pentingnya. Aku sudah siapkan 5 skenario tugas kecil. Anda nanti bisa kerjakan satu-satu. Sambil kamu ceritain juga apa yang kamu rasakan selama nyoba. Terus tugas pertamanya yaitu mungkin bisa mulai dari masuk aplikasi. Jadi anggap saja ini pertama kalinya Anda membuka Teraman Guard. Coba login pakai akun yang sudah disiapkan, lalu tentukan mau masuk sebagai peran yang mana, sampai kamu berhasil melihat halaman beranda. Terus tugas keduanya yaitu bisa langsung cek kondisi kebun. Setelah di beranda, coba buka bagian pemantauan langsung, lihat tampilan kamera, lalu coba juga matikan atau nyalakan salah satu kamera atau sensor gerak yang ada. Terus tugas ketiga yaitu telusuri kejadian lama. Eh, Anda bisa membukanya di menu riwayat. Terus tugas keempat yaitu perbarui data diri. Buka bagian bagian akun, masuk ke profil kamu, lalu coba ubah salah satu datanya lewat opsi edit profil. Tugas kelima yaitu gan- ganti kata sandi. Terakhir coba ganti password akunmu, masukkan password lama, buat password baru, lalu konfirmasi ulang sampai berhasil tersimpan. Siap, jelas. Jadi urutannya login dulu, lihat monitoring, cek riwayat, edit profil, terus ganti password. Eh, saya akan coba jalankan semuanya sekarang. Baik, silakan. Aku akan perhatikan dari sisi berapa lama waktu yang kamu butuhkan di tiap tugas. Apakah berhasil atau ada yang gagal, sama apakah ada langkah yang bikin kamu ragu-ragu. Nah, semua tugasnya sudah saya selesaikan. Ada yang perlu saya lakukan lagi? Sudah cukup. Sekarang saya hanya mau tanya-tanya sedikit tentang soal pengalaman barusan. Apakah boleh? Sangat boleh. Oke, saya sedikit ingin mendengar, eh, mungkin Anda bisa ceritakan waktu pertama kali Anda lihat tampilannya, kesan kamu seperti apa? Jujur, langsung kerasa nuansanya karena hijau-hijau gitu. Jadi cocok sama tebak kebun, enak untuk dilihat. Terus, baik, selanjutnya, apakah ada momen Anda bingung setelah mencobanya, mungkin pas di awal-awal? Ada sedikit pas di halaman login, saya sempat mikir ini harus isi akun dulu apa memilih perannya dulu. Oke, kalau ditanya fitur paling gampang dipakai, kira-kira menurut Anda fiturnya yang mana? Menurut saya, bagian lihat kamera langsung. Ketika dibuka, langsung kelihatan. Kita nggak perlu mikir. Oke, terus sebaliknya nih, ada bagian yang bikin Anda harus mikir lebih keras gak? Ada di riwayat pilihan, pilihan filternya menurut saya belum begitu jelas bedanya
satu sama lain. Terus Anda pernah sempat salah pencet atau nyasar ke tempat lain nggak selama nyoba? Ya, saya sempat kepencet tombol yang salah waktu mau mengatur kamera. Soalnya tombolnya berdekatan sama tombol sensor. Oke, menurut kamu alur dari awal sampai akhir tadi sistemnya nyambung tidak? Eh, udah, menurutku eh, enak. Nggak muter-muter, langsung nyambung dari satu langkah ke langkah berikutnya. Baik, istilah-istilah yang dipakai di aplikasi apa yang ada yang bikin bingung? Nggak ada sih, semuanya kerasa gampang, dimengerti, dan nggak terlalu teknis. Terus dari sisi tampilan, warna sama icon-iconnya gimana menurut Anda? Menurutku konsisten dari awal sampai akhir, jadi kerasa satu tema terus, nggak berubah-berubah. Oke, lanjut. Ada nggak sesuatu yang menurut Anda ini masih kurang dari aplikasi ini? Mungkin untuk pengingat otomatis kali, misalnya kayak ada hama kedeteksi langsung muncul di notifikasi layar, bukan cuma kesimpan di riwayatnya aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Ada masukan buat perbaikan ke depannya tentang aplikasi ini? Mungkin perjelas lagi urutan di halaman login, terus kasih jarak yang lebih lega antar tombol kontrol kamera dan sensor agar nggak gampang kepencet, salah Oke, pencet. baik. Terima kasih banyak. Sudah bantu coba dan kasih masukan. Ini semua bakal saya pakai buat memperbaiki desainnya lagi. Terima kasih. Sama-sama. Overall, pengalamannya udah cukup nyaman, cuma memang ada beberapa detail kecil yang masih bisa dirapikan, terutama di bagian login dan tata letak tombol kontrol kamera. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil heuristik evaluation terhadap prototipe aplikasi mobile tanaman Go atau disingkat dengan MOTA. Nah, sebuah sistem pemantauan kebun berbasis CCTV dan sensor gerak PIR yang didesain oleh Yulianti. Nah, saya di sini berperan sebagai evaluator atau ahli. Nah, bukan sebagai pengguna biasa yang mencoba mempublikasikan mempu, apa eh, mencoba aplikasinya, melainkan menilai kualitas desainnya. Nah, berdasarkan prinsip usability yang baku, metode yang saya pakai adalah 10 prinsip usability Jacob Nielsen. Nah, yang saya uraikan menjadi 28 butir penilaian dengan skala skor sampai 5. Nah, sebel nah pada slide kedua, sebelum kita masuki ke hasil, nah saya jelaskan dulu metodologinya. Nah, yang terbagi jadi 3 bagian. Nah, pada yang pertama itu adalah peran saya di sini adalah sebagai ahli. Saya menilai desain berdasarkan prinsip-prinsipnya usability, bukan menjalankan skenario pengguna seperti pengguna awam. Nah, untuk yang keduanya ini ada objek yang saya nilai adalah prototipenya. Prototipenya. Nah, yang terdiri dari 9 halaman home, mempelajari lebih lanjut, terus login berdasarkan monitoring, riwayat, akun, profil, pengguna, dan ubah paspor. Nah, yang ketiga ini metodenya adalah Health Evaluation dengan 10 prinsip Nielsen yang saya pecah menjadi 28 butir penilaian dengan skala sampai 1 sampai 5. Nah, pada slide ketiga ini yaitu sekarang
kita sudah memasuki ke hasil penilaian. Di sisi kiri, ini adalah skor rata-rata untuk masing-masing 10 prinsip Nelson. Nah, saya urutkan dari yang tertinggi di atas sampai terendah di bawah. Nah, terendah di bawah itu yang paling tinggi adalah uh, consistent standard dengan skor 5,0. Nah, ini terlihat dari warna hijau bentuk kartu dan navigasi bahwa yang konsisten di semua halaman setelah login itu, sementara 2 prinsip dengan skor terendah ditandai warna berbeda adalah error prevention dengan skor 3.0. Nah, dan yang paling rendah health zone dengan skor 2,0 karena disalin. Desain ini untuk menunjukkan bagaimana sistem menangani kesalahan pengguna. Nah, untuk uh, untuk slide berikutnya ini ada dari hasil evaluasi tadi, saya identifikasi 3 temuan masalah utama yang paling signifikan. Nah, yang temuan pertama saya ini tidak ada penanganan error. Nah, ini memberikan dengan prinsip error, prevention, dan reduction error di seluruh dokumentasi desain tidak ditemukan pesan error untuk kasus login gagal, paspor salah, ataupun paspor baru yang tidak memenuhi syarat keamanan. Nah, temuan kedua saya ini tidak ada indikator proses. Nah, di mana ini terkait prinsip visibility of system status. Nah, saat pengguna menekan tombol masuk dan simpan, paspor baru tidak umpan balik visual seperti loading atau spinner yang menunjukkan sistem sedang memproses. Nah, selanjutnya ini teman ketiga saya tidak ada tombol batal di halaman login. Nah, ini terkait prinsip user control and rundown. Nah, halaman login uh, tidak menyediakan tombol kembali atau batal, padahal halaman-halaman lain aplikasi dan konsisten memilikinya. Nah, selanjutnya di slide kelima ini, untuk ketiga temuan tadi, saya punya rekomendasi perbaikannya yang konkret. Nah, untuk masalah pesan error, saya sarankan sih menambahkan pesan error yang jelas dan uh, equitable. Yes. Misalnya username atau paspor salah, coba lagi. Atau paspor baru tidak memenuhi syarat keamanan. Nah, terus yang kedua ini untuk tujuan yang kedua tadi itu untuk masalah indikator proses, sarannya menambahkan indikator loading spinner atau minimal perubahan status tombol setelah tombol masuk atau simpan paspor baru ditekan. Nah, untuk rekomendasi yang ketiga ini uh, dan untuk masalah tombol batal itu sarannya menambahkan tombol kembali atau batal exit ya di halaman login supaya konsisten
dengan pola yang sudah dipakai di halaman-halaman lain. Nah, sebagai kesimpulannya itu adalah uh, skor rata-rata keseluruhan desain tanaman golf adalah 3,80 dari 5. Nah, kekuatannya yang utamanya itu ada di konsistensi and standard dengan skor sempurna 5,0. Konvensi desain ini konsisten secara visual di seluruh halaman. Nah, sementara prioritas perbaikan ke depannya itu ada di error handling yang skornya itu paling rendah 2,0. Jadi, secara keseluruhan desain tanaman golf ini tergolong baik dan siap dikembangkan lebih lanjut dengan catatan 3 perbaikan tadi. Pesan error, indikator proses, dan tombol batal login perlu ditambahkan sebelum masuk ke tahap pengembang. Terima kasih. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Azahra, perancang prototipe aplikasi pinjam HP ini. Sebelum kita memulai uji coba, saya ingin menjelaskan dulu secara singkat konsep dan alur utama dari prototipe yang sudah saya rancang. Aplikasi ini dibuat sebagai platform peminjaman perangkat handphone secara digital yang membantu pengguna mencari, mengajukan, hingga memantau status peminjaman perangkat secara real-time. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk membantu saya menguji prototipe yang saya kembangkan ini. Sama-sama, Virus. Tapi sebelum itu, boleh dijelaskan dulu gambar umum tampilan dan fitur apa saja yang yang ada di aplikasi ini. Tentu secara garis besar, aplikasi ini memiliki 5 halaman utama. Yang pertama, login dan daftar. Halaman gerbang masuk pengguna bisa login menggunakan email ataupun nomor HP, atau lewat akun Google dan Microsoft, serta ada tautan pendaftaran bagi pengguna baru. Yang kedua itu ada beranda, pusat pencarian perangkat, ada kolom pencarian kategori seperti iPhone, Samsung, Xiaomi, dan daftar perangkat yang tersedia lengkap dengan status ketersediaannya. Yang ketiga itu ada detail dan ajukan pinjaman yang menampilkan spesifikasi lengkap perangkat, lalu ada form untuk memilih tanggal pinjam, tanggal kembali, dan keperluan peminjaman. Yang keempat, status dan riwayat yang tempat memantau peminjaman yang sedang aktif beserta riwayat peminjaman yang telah selesai. Yang kelima, ada profil, berisi data diri pengguna, menu peminjaman saya, riwayat, notifikasi, bantuan, dan tombol keluar. Gambaran fiturnya cukup jelas, tapi lengkap ya. Virus, lalu tugas apa saja yang perlu saya jalankan untuk menguji kebergunaan prototipe ini? Baik, untuk menguji kenyamanan dan kemudahan aplikasi ini, saya memberikan 5 skenario tugas yang perlu kamu selesaikan. Yang pertama, tugas pertama, kamu baru pertama kali ingin memakai aplikasi ini. Silahkan selesaikan proses masuk
menggunakan email, nomor HP, atau akun Google, Microsoft, hingga kamu berhasil sampai ke halaman beranda. Tugas kedua, eh, kamu sedang membutuhkan handphone untuk keperluan presentasi besok. Carilah perangkat iPhone yang tersedia menggunakan kolom pencarian atau kategori di halaman beranda. Nah, tugas ketiga, mengajukan peminjaman. Eh, Ketika kamu telah menemukan perangkat yang cocok, bukalah halaman detail perangkat tersebut. Isi tanggal pinjam, tanggal kembali, dan keperluan peminjaman. Lalu ajukan eh, anu apa? Lalu ajukan permintaan peminjamannya. Yang keempat, mengecek status dan riwayat. Eh, Anda penasaran apakah pengajuan ini tadi telah diproses? Bukalah halaman status dan riwayat untuk memastikan pinjamanmu sudah tercatat sebagai peminjaman aktif. Nah, yang terakhir, mengelola profil. Kamu ingin memastikan data akunmu sudah benar. Bukalah halaman profil, lalu masuk ke menu data diri untuk mengecek informasi akunmu. Paham. Terus berarti ada 5 tugas utama ya. Mulai dari login, cari perangkat, ajukan pinjaman. Nah, cek status sampai buka menu profil. Saya akan langsung coba jalankan kelima tugas ini. Jadi prototype. Siap, Rafli. Selama kamu menjalankan tugas, saya akan mengamati serta mencatat metrik keberhasilan seperti task success, time on task, and error rate untuk bahan evaluasi selanjutnya. Mari kita mulai pengujiannya. Ah, baik. Saya sudah selesai mencoba kelima tugas tadi. Ada prototipe yang virus buat. Apakah eh, ada hal lain yang perlu saya lakukan? Terima kasih sudah mencoba aplikasi pinjam HP yang saya kembangkan. Setelah kamu selesai mengerjakan 5 tugas tadi, saya mau tanya-tanya sedikit soal pengalamanmu. Apakah boleh? Boleh banget. Silahkan. Mau ditanyakan apa? Hmm. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan pertama kamu waktu melihat tampilan aplikasi ini? Kesan pertama saya itu tampilannya tuh rapi dan warnanya itu merah marronnya itu kelihatan tegas dari tetap jadi tetap enak, eh, baru bisa isi keperluannya. Hmm. Ada bagian yang bikin kamu bingung nggak waktu pertama kali memakai aplikasi ini? Ada di halaman, eh, ya di halaman detail perangkat, eh, aku sempat nggak sadar gitu. Kalau harus tinggal pinjam dulu itu baru bisa diperlukan, ya diperlukan gitu. Nah, menurutmu fitur mana yang paling mudah digunakan? Kalau itu sih, untuk fiturnya tuh ya, yaitu bukan pencariannya dan kategori beranda. Tinggal ketik seperti kategori, langsung mencari uh, daftar perangkat gitu. Nah, jika sebaliknya, fitur mana yang terasa paling sulit atau butuh usaha yang lebih? Mungkin pas mengisi form pengajuan pinjaman, soalnya ada beberapa ada beberapa kolom yang harus diisi berurutan gitu. Nah, selama kamu mencoba, apakah kamu menemukan kendala teknis seperti macet atau salah klik gitu? uh, Sempat salah pencet sih. Aku kira tombol ajukan pinjaman itu tombol lihat detail, ternyata tidak halaman.
Hmm. Gimana pendapatmu soal alurnya, dari login hingga status peminjaman? Menurutku sih sudah cukup runtun gitu, enggak kepanjangan, terus lengkap juga. Kalau bahasa dan istilah yang dipakai di aplikasi mudah dimengerti nggak? Enggak, istilahnya tuh sehari-hari, enggak yang bikin bingung begitu. Nah, terus soal tampilan visual, warna, icon, tata letak gimana? eh Nyaman dilihat, warna konsisten, terus di semua halaman itu jadi kelihatan temanya yang sama. Eh, ada fitur yang belum ada tapi sebenarnya dibutuhkan nggak? Mungkin fitur pengingat otomatis buat tanggal pengembalian perangkat, biar nggak lupa dan karena denda, ya terus kena denda. Kukira selesai tadi, ulang-ulang. Keulang mana pertanyaannya? Eh, Eh, ada fitur yang belum ada tapi sebenarnya dibutuhkan nggak? Mungkin fitur pengingat otomatis buat tanggal pengembalian perangkat biar nggak lupa dan kena denda. Hmm. Terakhir, ada saran perbaikan yang ingin Anda sampaikan tidak? Saranku sih perjelas urutan pengisian di platform itu, pengajuan sama perbedaan eh, perbedaan lagi nih tombol ajukan pinjaman dengan tombol lainnya biar nggak ketukar. Oke, terima kasih banyak atas jawaban dan masukannya. Ini akan menjadi bahan evaluasi buat perbaikan aplikasi pinjam HP untuk ke depannya. Sama-sama, secara keseluruhan pengalamannya cukup baik kok. Hanya memang ada beberapa bagian kecil yang dirapikan lagi, terutama eh, alur pengisian promnya, pengajuan dan kejelasan tombol akses. Semoga masukan bisa membantu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya nama Yulanti. Di bagian ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi saya sebagai ahli terhadap prototipe aplikasi pinjaman HP yang dirancang oleh Virus Asara. Metode yang ulang-ulang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Yudanti. Di bagian ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi saya sebagai ahli terhadap prototipe aplikasi pinjam HP yang dirancang oleh Virus Azahra. Hmm, Sebelum masuk ke hasil, saya jelaskan dulu posisi saya di evaluasi ini. Berbeda dengan pengujian oleh pengguna yang menjalankan skenario tugas secara langsung, saya di sini berperan sebagai evaluator ahli. Saya menilai desainnya berdasarkan eh, prinsip-prinsip usability, bukan mencoba memakainya seperti pengguna biasa. Objek yang saya evaluasi adalah prototipe High Fidelity pinjam HP yang terdiri dari 5 halaman utama, yaitu login atau daftar, beranda, data dan ajukan pinjaman, status, dan riwayat dan profil. Kemudian metodenya saya pakai 10 prinsip usability. Nielsen. Saya uraikan jadi 28 butir penilaian dengan skala skor 1 sampai 5. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah hasil penilaian saya per prinsip. Beberapa prinsip mendapat skor tinggi, misalnya konsistensi and standards dengan skor mau sempurna yaitu 5. Karena warna,
tipografi, dan komponen UI-nya konsisten di semua halaman. Begitu juga match between sistem and real world dengan skor 4,67 karena istilah-istilah yang dipakai seperti ajukan pinjaman, kategori iPhone, Samsung, Xiaomi sudah sesuai dengan bahasa dan ekspektasi pengguna sehari-hari. Tapi ada juga skornya rendah, terutama yang have recognition and recover from errors, yang cuma dapat 2,33 karena saya tidak menemukan adanya pesan error di desainnya. Secara keseluruhan, rata-rata dari semua prinsip itu adalah 3,8 dari 5. Nah, selanjutnya yang nilai E ini, dari hasil penilaian tadi saya rangkum jadi 3 temuan masalah utama. Pertama, tidak ada penanganan error. Prototipe ini belum menunjukkan bagaimana sistem merespon kalau misalnya pengguna salah masukkan kata sandi atau lupa mengisi salah satu kolom di form. Yang kedua, yaitu tidak ada indikator proses. Saat pengguna menekan tombol ajukan pinjaman, tidak ada tanda visual seperti loading atau konfirmasi yang menunjukkan sistem sedang memproses permintaan itu. Terus yang ketiga, tidak ada tombol batal. Di halaman ini, form pengajuan peminjaman. Jadi kalau pengguna berubah pikiran di tengah proses, dia cuma bisa mengandalkan tombol kembali bawaan sistem, bukan opsi yang disediakan oleh aplikasi. Kita ke slide selanjutnya. Nah, berdasarkan temuan tadi, saya kasih 3 rekomendasi perbaikan. Satu, yaitu tambahkan pesan error yang jelas di anti-connable-nya, misalnya kata sandi salah, coba lagi, atau tanggal kembali tidak boleh sebelum tanggal pinjam. Yang kedua, tambahkan indikator loading atau konfirmasi tingkat setelah tombol ajukan peminjaman ditekan supaya pengguna tahu prosesnya berjalan. Terus yang ketiga adalah tambahkan tombol batas yang jelas di halaman form pengajuan supaya pengguna punya kontrol penuh atas prosesnya. Terus ini adalah slide terakhir. Sebagai kesimpulan, dari sisi saya sebagai ahli, desain prototipe pinjam HP ini secara keseluruhan sudah baik dengan rata-rata 3,8 dan dari 5. Kekuatan utamanya ada di konsistensi visual, warna, tipografi, dan tata letaknya rapi dan seragam di semua halaman. Tidak yang perlu jadi prioritas perbaikan ke depan adalah sisi penanganan error karena skornya paling rendah dibanding prinsip-prinsip lain. Kalau bagian ini diperbaiki, saya rasa pengalaman pengguna terhadap aplikasi ini bisa jauh lebih baik lagi. Itu saja, sekian presentasi evaluasi ahli dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.